Halo guys, balik lagi ke channel saya. Yeay. Hari ini mau buat video yang berbeda dari biasanya ya guys. Jadi udah 3 harian ini aku lagi sakit kayak gitu. Biasanya sih emang kalau udah kayak musim-musim hujan gini, musim dingin gini nih, aku biasanya emang kena flu, batuk, pilek, ya biasalah penyakit musiman di musim hujan gitu ya teman-teman. Nah, aku mau berbagi pengalaman aku yang berobat gitu kan, menghadapi penyakit musiman ini gitu teman-teman. Mungkin kan kalau teman-teman yang lain punya pengalaman yang lain, kalau aku pengalamannya seperti ini gitu kan. Jadi aku kan punya BPJS ya, BPJS kesehatan yang gratis gitu kan, karena emang dari mama udah diurusin dari dulu kayak gitu. Nah, dengan BPJS kita yang gratis itu, jadi kalau misalnya aku sakit, aku ke puskesmas tuh gratis teman-teman. Tapi memang kalau BPJS itu kan biasa lah ya, antri lama kayak gitu. Nah, kita harus bersyukur guys. Bersyukurnya kenapa? Kadang ada orang-orang yang nggak cocok dengan obat puskesmas. Ada beberapa yang cocok gitu kan. Namanya juga obat kan cocok-cocokan ya. Kalau misalnya kita yang kayak maaf nih, keuangannya menengah ke bawah, terus ternyata cocok dengan obat puskesmas kayak gitu-gitu, obat warung. Nah, itu harus bersyukur tuh. Jadi nggak perlu kalau sakit nggak perlu beli obat yang mahal atau berobat ke dokter, ke rumah sakit yang mahal gitu kan misalnya. Karena kan seperti yang kita tahu ya, sehat itu mahal guys, mahal. Nah, ini tadi aku habis berobat batuk, pilek, sama ada gatel gitu kan. Karena kan kemarin kan sempet hujan ya, musim hujan, kaki aku kena air gitu. Nah, air hujan padahal udah cuci kaki guys, percayalah. Cuman mungkin karena sendalnya sendal karet, udah dicuci. Tapi kan sendal karet kan yang tahu nggak sih, sendal karet yang apa tuh namanya, kodok gitu loh teman-teman, yang ketutup gitu kan. Cuman ada rongga-rongganya juga sih. Tapi kan tetap aja tuh becek ya, walaupun udah dicuci gitu kan masih ada airnya. Mungkin karena lembab jadi kaki aku gatal-gatal gitu. Nah, tadi tuh sekalian tuh semua, mulai dari obat pusing, obat batuk, obat pilek, obat gatel, dan dapatlah ini guys. Ada berapa macam nih obat batuk. Ini ini yang batuk. Ini obat pusing, radang. Wah, dokternya baik banget ya, lengkap. Ini amoksilinnya nih. Ini salepnya guys. Nah, dulu aku kalau kecil itu kalau batuk nggak bisa kadang ke puskesmas gitu, harus ke kayak dokter yang rumah sakit yang gede gitu, nggak cocok gitu obatnya tuh Pak. Cuman sekarang seiring berjalannya waktu kali ya, terus kalau misalnya sakit tuh nggak dibiasain, nggak dimanjain gitu kan, langsung berobat nggak. Sekarang tuh kayak coba dulu minum ultraflu, ya obat-obat warung gitu. Ntar kalau misalnya udah coba ultraflu, coba tidur istirahat tapi masih nggak mempan, kayak udah 2 hari masih kayak gitu, aku baru ke puskesmas. Nah, biasanya aku tuh kalau ke puskesmas biar nggak yang ngantri-ngantri banget gitu kan, terus kan aku juga kerja ya, aku milih buat ke puskesmas yang 24 jam, yang malam tuh, yang dokternya malam. Makasih juga ya buat kalau ada dokter yang nonton ini, juga aku mengucapkan terima kasih gitu kan, buat dokter-dokter yang jaga malam di puskesmas kayak gitu. Banyak yang kebantu, yang kayak orang-orang yang harusnya besok kerja tapi sakit, terus mau berobat misalnya mau izin juga susah gitu kan. Misalnya kan ada ya beberapa perusahaan yang buat izin aja tuh susah gitu kan, atau udah izin tetap aja ada kerjaan gitu kan. Nah, ini sangat membantu kita buat berobat gitu kan ya, malam. Tapi aku ke sana kalau kebetulan tempat puskesmas aku berobat itu agak jauh ya dari rumahku. Cuman naik motor lumayan lah ya, cuman jalanannya agak gelap gitu teman-teman.
makanya nggak berani kalau sendiri. Nah kalau ke sana itu pernah, kalau waktunya lagi nggak rame, lagi sepi, cuma 2 jam doang gitu ya teman-teman. 2 jam itu mulai dari kita ke loket antrian, kan biasanya itu ada dikasih nomor antrian gitu ya. Kalau udah malam dia nggak pakai stroke, yang pakai stroke otomatis gitu karena udah malam, jadi pakainya pakai nomor antrian yang biasa gitu, yang ditulis angka gitu loh di kertas. Itu kalau yang malam, nanti tinggal nanti dipanggil nomornya, terus ke loket diminta kartu BPJS gitu teman-teman buat didata. Nah kalau udah kita nunggu lagi buat dipanggil nama. Kalau udah dipanggil nama itu udah panggilan ke dokternya ya, ke dokter. Nanti masuk ditanya-tanya kan sakitnya apa, keluhannya apa. Nah itu kita harus jelasin sejelas-jelasnya, karena kan kalau dokter nggak tahu ya, yang ngerasain kan kita ya. Jangan sampai kayak kita cuma bilang batuk, pilek, ternyata kita ada kayak pusing sama demam juga kayak gitu. Jangan lupa tuh gitu kan, sekalian gitu, namanya kan kita berobat udah ngantri, apalagi kalau pakai BPJS yang ngantri gitu kan. Jangan lupa kalau udah masuk jangan, oh ya tadi apa ya keluhannya apa, cuman ingetnya batuk doang, taunya ada pusing juga kan, sayang gitu. Biar sekalian berobatnya, nanti dites tensi juga sebelumnya sama dokternya baik sih gitu kan, ditanya-tanya gini keluhannya apa gimana. Terus aku juga biasanya kalau ngantri yang 24 jam itu pernah hampir jam 11 malam karena kan dari rumah waktu itu belum tahu kalau bisa seramai itu ya. Dari rumah habis isya jam 8-an kalau nggak salah, pulang jam 11-an itu pas lagi rame-ramenya. Cuman hari ini tadi udah tahu kan, takutnya rame, dari rumah itu jam 9 doang. Nah 10:30 ya, sekarang tuh jam 10 ya, 10:30-an itu udah nyampe rumah guys gitu. Gimana nih sama kalian kalau berobat pakai BPJS, kalian milihnya yang gimana? Milih yang berobat siang atau berobat yang malam? Tergantung sih kebutuhannya, tergantung juga sakitnya ya. Kalau memang pas dirasanya baru pagi-pagi udah baru berasa gitu kan sakitnya, terus nggak bisa berangkat kerja, misalnya nggak bisa beraktivitas, ya mau nggak mau harus langsung ke rumah sakit atau puskesmas terdekat gitu ya minimal. Jangan disepelein gitu guys, walaupun kayak rasanya cuman batuk doang, pusing doang kayak gitu kan, harus berobat ya minimal. Kalau nggak mau berobat, minum vitamin, makan sayur-sayuran, buah-buahan yang banyak, karena itu kan kalau kita ngerasa badan kita itu ngasih sinyal gitu ya, kalau kita ngerasa pusing, batuk, pilek kayak gitu, itu kan kayak sinyal dari tubuh kita nih ada sesuatu yang salah di tubuh kita, entah itu kayak bakteri, virus atau apa gitu teman-teman. Jadi jangan disepelekan ya. Nah aku cuman mau berbagi aja sih. Kalau di aku sekarang kalau berobat kayak gitu, lebih milih berobat yang 24 jam yang malam. Karena dulu pernah berobat yang siang, mungkin karena efek COVID juga kali ya. Jadi prosedurnya memang agak rumit, agak ribet gitu ditanya-tanyanya macam-macam. Apalagi kalau misalnya kayak aku nih keluhannya batuk pilek kan, ditanyanya tuh ribet banget. Terus kayak bener nih nggak ada demam, nggak ada ini kayak gitu kan. Kalau yang 24 jam ditanya juga sih ada demam nggak, udah berapa hari kayak gitu-gitu. Cuman memang nggak yang kayak yang siang gitu. Menurut aku lebih nyaman buat berobat yang 24 jam yang malam daripada yang siang. Terus mungkin karena kalau siang kan rame juga ya dokternya gitu, tuh lebih antisipasi. Ini udah malam juga masih ada aja yang naik motor kayak gitu ya teman-teman. Jangan ditiru guys, berisik, mengganggu orang yang sedang istirahat. Itu aja sih aku pengen berbagi itu. Nah sekarang aku mau minum obat dulu ya guys.
doakan semoga aku cepat sembuh juga, supaya bisa bikin video-video menarik lainnya gitu teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Dadah.